wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Peri Warjio dan anggota Dewan Gubernur. Di samping kanan saya juga saya hormati Bapak Andri Prasmuko dan juga Bapak Duyanto dan semua anggota Dewan BI yang saya hormati. Terkait kajian akhlak atau nasihat-nasihat tentang akhlak secara bahasa atau secara linguistik dari segi kosakata, akhlak itu kata jamak. Jadi kalau orang baik secara fisik, orang Arab bilang kholqon, secara fisik. Kalau secara moral, orang Arab bilang khuluq atau akhlak. Lalu urgensinya dengan kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam atau sebagai manusia, itu beberapa nabi, di antara pujian Allah kepada para nabi adalah karena kebaikan akhlaknya. Lalu kebaikan akhlak ini punya urgensi dalam agama jika akhlak itu benar secara hukum, secara halal haram. Ini yang jarang orang mengingatkan. Jadi misalnya begini, senyum itu sunat itu ya, baik gitu. Oke, kita sepakat senyum itu sunat. Tapi para penipu itu juga senyum. Karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu. Mungkin wanita nakal ya juga senyum. Orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara ngerayu juga pakai senyum. Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali ndak, maka yang menjadi tidak halal. Ya, tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa sajalah. Nah, ini yang jarang orang mengkaji. Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting, itu dikaji dulu status halal haramnya. Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah, kata Rasulullah tasaddaqu walau bitalqati wajhin, bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum. Itu setelah ada kepastian status apa? Halal. Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum. Orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum. Lelaki yang goda perempuan juga senyum. Dan kadang konteksnya ada dalam hal-hal yang dibenarkan syara. Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih, ini memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak, misalnya ekspresi senyum atau ceria, itu dianggap sunat. Kalau dalam fikih dianggap sunat. Sunat itu ya tidak sampai wajib. Tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib. Misalnya kita sebagai dai ya, sebagai ustadz itu, orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum, ramah itu. Tapi kita yang ustadz ini bawaannya merengut, cemberut. Sehingga kecenderungan orang itu kan supaya orang itu bicara akhlak. Akhlak itu tadi saya katakan, senyum itu baik, ramah itu baik. Tapi setelah status hukumnya itu halal gitu, ya. Jadi kalau sebelum status hukum itu halal, ini ya ramahnya menjadi tidak baik. Misalnya kamu punya istri cantik, kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing. Terus alasannya ramah itu baik. Makanya di Quran diingatkan fala takhdu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang-orang solihah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain. Karena lelaki lain yang kamu ramahin, kalau kebetulan dia ada orang baik, pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam. Ya, jadi ini karena saya sebagai kiai memang menekuni fikih, sehingga sebelum bicara jauh tentang hukum moral, itu pastikan dulu status halal haramnya. Baru ada numpang hukum akhlak.
Sodako juga gitu. Banyak orang dermawan itu. Ternyata nyuwun sewu memang uang korupsi sehingga mudah ngasih orang banyak. Pas uangnya sendiri ternyata berat. Ini belum bisa dikatakan sodako karena bawaannya dermawan karena uang saya saja. Jadi kepastian hukum ini harus ada dulu. Makanya dalam Islam fikih itu nomor satu. Hanya nomor satu itu ya kepastian hukum. Baru di level aplikasi hukum itu penerapannya tatbikinya kalau dalam bahasa Arab butuh akhlak. Terus ketiga cerita-cerita akhlak itu yang paling fenomenal itu kata banyak mufassir. Kenapa Saharatu Fir'aun? Jadi ketika duel, saya cerita sedikit. Musa ini punya banyak mukjizat. Nabi Musa ini punya banyak mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, enggak bisa dinalar oleh akal. Itu kalau orang baik disebut mukjizat, kalau orang buruk punya kemampuan ini disebut sihir. Ya. Tapi sama-sama punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga ketika Nabi Musa punya kekuatan yang dahsyat ini, yang disebut mukjizat, Fir'aun cara berpikir yang bisa mengalahkan ini hanya sihir. Dipanggillah ahli sihir yang profesional, yang top lah. Dan mulai dulu itu wong ya seneng duit gitu. Jadi ahli sihir yang mau datang tapi berani berapa gitu. Jadi itu sudah mulai dulu gitu. Jadi sekunane kuno itu transaksinya itu ya harus berani berapa itu. Fir'aun katanya innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tak jamin menjadi orang dekat saya. Jadi mulai dulu kalau dukung itu ya harus dapat jatah gitu. Jadi jatah orang dekat. Entah dulu itu apa menteri atau apa tidak tahu, tapi mulai dulu ya sudah gitu. Kata Fir'aun oke. Akhirnya pertarungan itu mau dimulai. Lah uniknya ketika mau dimulai itu Saharoh ini ahli sihir yang bawaan Fir'aun tadi, sewaan ini tadi, bayaran. Itu di luar dugaan Mas Andri itu malah sopan sama Nabi Musa. Ditonton orang banyak padahal. Ditonton orang banyak karena Fir'aun tuh ingin Nabi Musa itu kalah. Musa kalau dia manggil. Tapi di luar dugaan itu para ahli sihir itu entah saking haibahnya, wibawanya Nabi Musa itu jenengan dulu apa saya dulu? Monggo jenengan dulu apa saya dulu? Imma antulqiyah wa imma annahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gebrakan yang mengagetkan ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak, malah Musa ditanya, wahai Musa, imma antulqiyah wa imma annahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Nabi Musa juga membalas yang sopan. Tidak, kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir. Barokahnya akhlak yang dilakukan Saharatu Fir'aun ini, al-qawwa fi qulubihim al-iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi barokahnya sopan sama Nabi siapa? Musa. Jadi barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatu Fir'aun mendapat berkahnya adab, berkahnya akhlak sampai iman. Sehingga kalau dalam khazanah-khazanah Islam, amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu itu akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Itu saking bejatnya itu cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik gitu. Ya tentu dia yang rawat. Terus dia ngenangen itu wong anakku ayu dirabi wong liya. Walhasil itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Dan dia cara berpikir itu begitu, memang namanya orang Majusi, tidak beragama. Tapi ketika dia, banyak ulama yang bilang namanya orang ini Bahrom. Tapi siapapun namanya itu, cerita ini populer di literasi, di hazanah-hazanah atau di referensi kita. Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh itu notok pintunya ya, supaya dikasih sedekah. Itu anehnya dia itu tergerak untuk memberi. Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran. Wong saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari. Ketika dikejar lari. Setelah di rumah melihat anak-anaknya itu menangis, Mas Andri, kembali lagi minta. Setelah mau dikasih,
lari lagi sampai 3 kali. Singkat cerita si Bahrom ini lalu tetap ke rumahnya dan ternyata mendengar anak-anak menangis karena kelaparan. Dia tergerak hatinya itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan uniknya saat itu juga dia berpikir waras langsung, gak ingin lagi menggauli anaknya, gak ingin lagi. Jadi barokahnya sedekah itu dilakukan orang kafir, itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman, dan hebatnya ada seorang wali di era itu mimpi disuruh menghormati si Bahrom ini, bahwa ini umat saya, ini walhasil itu sampai diapresiasi. Nah, lagi-lagi kembali ke sedekah. Jika ada orang netral, misalnya orang netral ya diajak baik ya mau, diajak buruk ya mau, belum punya berpendirian, juga belum punya karakter, belum punya status yang permanen, ya solehnya masih amatir, faseknya ya masih amatir. Kemudian terus ada kompetisi, alam raya ini kan kompetisi. Ternyata yang tukang sedekah, yang mudah memberi itu yang fasek, yang ini pelit. Jangan-jangan kita disalahkan Allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasik. Karena apa? Kenangannya dengan orang fasik mendapat keenaan sedekah atau servis, kenangannya sama orang soleh tidak mendapat. Malah dikongkon terus jadi panitia pengajian, kan kesel ya. Nah, kalau dibebani terus. Sehingga di antara ciri agama ini qalilul maunah, agama ini harus berbiaya murah. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kecuali ini sudah orang yang punya karakter, memang sudah orang soleh, memang bawaannya ingin mendukung yang kanan, yang ahlul yamin, ya, hanya suka kebaikan. Ini kan kita bicara orang yang belum punya karakter. Kalau yang soleh kan karuan, dirayu yang ini sudah tidak mau, meskipun yang ini ngel-ngelo terus tetap nggak masalah yang kanan ini. Nah, ketika kita ngelola anak Mas Andri ini, Mas Dwi ya, ini karena yang ada jadi saya pakai contoh. Saya punya kenangan dalam hal ini itu sangat miris ya. Ada orang sepuh soleh, cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta tidak sholat, padahal itu ya orang soleh, orang baik. Dan dia kenapa datang ke saya? Karena minta maaf dulu pernah dengan tanda ketik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ya ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana Mas Andri. Anaknya kiai ini, orang soleh lah, itu karena saking ketatnya itu di rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya diservis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pakai motor ya dipinjemin orang yang nggak sholat. Sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lah gitu. Akhirnya ini nggak jadi idola. Orang tuanya meskipun soleh nggak jadi idola. Dan orang tuanya itu nggak punya TV supaya waktunya nggak habis untuk nonton TV. Nggak punya motor biar nggak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini tuh tadi kembali ke tadi al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak bener ini. Kenangannya punya motor, pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia katut temannya yang nggak sholat. Nah, ini yang di sini jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lan faddu min khaliq, pasti orang itu bubar. Nah, singkat cerita terus karena dia mungkin orang soleh ya, tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah, terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar. Mbah Mun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya difasilitasi. Lalah anaknya itu terus diparingi Allah tobat kembali, terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan dia ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV ini. Bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi hak lihat TV itu spesial. Sama bagi anak yang sama sekali nggak ada motor itu kan dikasih pinjaman motor itu kan spesial. Jadi kesimpulan dari ngaji akhlak ini harus dikawal supaya mengawal kebaikan. Jangan sampai anak kita, keluarga kita punya utang jasa sama orang yang nggak benar sehingga dia ngidolakannya orang yang nggak. Ya tadi misalnya kadang-kadang orang nggak benar itu ketemu temannya ngopi-ngopi beres.
Yang ini kita sebagai orang tuanya mau ngopi saja tanya, jam segini kok ngopi? Apa saja salah. Jadi bawaannya di rumah disalahin, bawaannya di luar dibebasin. Akhirnya kenangannya kan ini buruk. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hatilah ngelola kebenaran. Makanya ada cerita di kitab Risalah Qusyariyah juga diulang lagi di Ihya. Ada orang Majusi. Ya bayangkan dulu itu kan padang pasir, di jalan nggak ada air, juga nggak ada warung Mas Andri, juga nggak ada ATM. Jadi bayangkan dulu. Jadi cerita ini harus dibayangkan dulu. Kalau sekarang kan nggak kebayang ada orang kelaparan di perjalanan. Makanya dulu itu hukumnya ekstrim. Siapa yang iman billah wal yaumil akhir harus memuliakan tamunya. Dulu itu ukuran memuliakan tamu itu nomor 1 ya dikasih makan. Sehingga kalau ada tamu dari jauh, Nabi itu kalau nggak bisa ngasih makan dilelang. Siapa sahabatku yang bisa ngasih makan? Karena orang itu sekali mertamu ya memang kelaparan betul. Perjalanan 2 hari nggak ada warung, nggak ada ATM, nggak bisa mampir ke kantor cabang minta fasilitas kan nggak bisa. Kalau pejabat kan bisa dari Jakarta mampir Semarang mampir Kragen bisa. Singkat cerita dilelang sama dia. Siapa yang bisa? Masyhur kan cerita itu, ada orang yang sebetulnya miskin, saya ya Rasulullah, ternyata yang dikasihkan itu makanan jatah apa? Anaknya, kan masyhur cerita itu. Terus kata dia pulang, terus lampunya pura-pura dimatikan, terus anaknya disuruh menidurkan, terus dia pura-pura nemani makan, padahal hakikatnya yang makan itu hanya tamunya. Saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Allah memuji perilaku sahabat ini karena bisa ngasih makan tamu. Jadi dulu itu yang namanya tamu itu kalau nggak dihormati taruhannya nggak iman, karena nasibnya sampai seperti ini karena dulu seperti itu. Nah kembali lagi ke cerita tadi. Tamu makanan atau tamu atau apa sajalah, itu servis sosial ini nomor 1. Kalau enggak, seorang lagi ya, kalau enggak itu ya orang terus nggak simpati. Nah, sehingga karena taruhannya seperti itu sampai Allah lewat binaan kekasihnya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Singkat cerita suatu saat Nabi Ibrahim itu punya tamu, orangnya Majusi. Majusi itu enggak mukmin. Majusi itu lebih buruk ketimbang Yahudi, lebih buruk ketimbang Nasrani karena ada ahli kitab sama sekali. Kalau di Quran kan dibedakan, ada kafir ahli kitab yang masih percaya Tuhan, yaitu Yahudi Nasrani, ada yang sama sekali sudah tidak percaya Tuhan. Itu Majusi, enggak punya kitab. Orang Majusi datang ke Nabi Ibrahim karena beliau terkenal Abu Duyuf, bapak dari segala tamu. Beliau itu enggak mau makan kecuali bareng tamu, bareng anak yatim, saking solehnya Nabi Ibrahim. Saya ulang lagi, bayangkan dulu, memang makan itu luar biasa. Sekarang kan biasa karena tamu sudah makan dulu di warung, nginepnya di hotel, malah kadang disuguhi udah mati makan karena enggak selera, ribet malah tamu sekarang. Malah komplain bila perut ribet. Nabi Ibrahim itu ketika orang itu kelaparan, ya Ibrahim karena dia enggak mukmin ya manggilnya jangkar. Tolong hari ini saya kasih makan. Enggak, hatta tu'mina, sehingga kamu iman. Singkat cerita orang ini frustasi karena ini tokoh ya. Nabi Ibrahim itu tokoh besar muslim ya tentu. Akhirnya dia putus asa. Putus asa terus sudah walla itu sudah balik kanan, sudah ngelunyur saja meninggalkan Ibrahim karena sudah putus asa lah. Saya Majusi, dia Nabi, dia tokoh Islam, pasti tidak ngasih makan. Apa yang terjadi? Saat itu juga Allah, karena beliau Nabi, bisa komunikasi dengan Allah, dapat wahyu. Lihat orang itu umur berapa? 70 kira-kira gitu atau 60. Kata Allah, orang itu baru ini loh kelaparan katanya. Dan baru ini juga minta kamu kan? Iya. Dan kemarin-kemarin tidak pernah kelaparan ya, baru ini ya. Terus kata Allah, saya yang Tuhan saja ngasih makan dia padahal tidak iman sama saya. 60 tahun. Kamu diminta untuk 1 hari saja kok mensyaratkan apa? Iman. Udah panggil saja supaya makan di kamu. Salah saya dipanggil akhirnya sama Nabi Ibrahim, dikejar. Udah, ayo makan ke saya. Ya gimana? Udah, tidak usah syarat iman, pokoknya makan saja. Nah, sudah si makan sama Nabi Ibrahim di servis, tanya orang itu, kok kamu mendadak baik tadi sinis itu? Itu ya, ditegur Allah. Saya salah katanya. Loh, Allah yang Tuhan itu, menurut kamu Tuhan itu betul negur kamu? Iya. Dia nangisnya.
Ternyata Tuhanmu itu Tuhan betul ya. Saya Majusi aja diperhatikan kata. Bahkan menyalahkan kekasihnya kamu katanya. Udah saya mau iman saja katanya. Itu ya barokahnya servis tadi. Nah sekarang misalnya kita bertarung di dunia yang bebas ini. Misalnya nyuwun sewu, yang ngasih makan ini nyuwun sewu orang tidak baik, yang orang baik tidak ngasih. Pasti utang jasanya orang ini sama yang enggak baik. Karena kenanya sama orang baik itu udah baik. Nah ini yang dimaksud walaupun tafadzun khalidul qalbi lan faddu min khalid. Kalau orang mengelola Islam dengan cara yang kurang baik, maka akan melahirkan orang lari. Ya, karena tadi al-insan abdul es. Jadi cerita yang ringan-ringan di sekeliling kita juga seperti itu. Bapak-bapak itu ngopi di rumah itu ya rasanya kopi sama. Itu gara-gara tidak nyaman ya cara bojo nek semarah kan gitu cara nyugoi. Di warung senyum. Akhirnya milih di warung. Karena di warung dapat senyum, di rumah dapat ya sudah. Jadi semua proses sosial itu seperti itu. Nah mau saya di sini bayangkan itu anak kita itu. Kenangannya dengan kita, dengan bapaknya, dengan ibunya ini kurang baik. Kenangannya di luar baik. Sehingga anak kita cenderung tidak ngidolakan kita, meninggalkan kita. Jadi menurut saya belajar akhlak paling pokok adalah kaitannya dengan kepentingan anak-anak kita. Saya bukan niat sombong ya, saya itu alhamdulillah sampai sekarang tuh masih sering mandikan anak saya, jalan-jalan sama anak saya. Hak-haknya, bahkan saya ini punya ajaran yang agak unik. Tapi istri saya sudah menerima dulu ya, sempat janggal-janggal tuh iskal, sekarang sudah menerima. Saya punya anak yang biasa ikut adik saya, adik Fuad itu masih kelas 2 SD. Mulai kelas 1 SD, mulai kelas 2 saya bilang, kalau kamu ingin jajan, bapak pas tidur bangunkan. Padahal anak saya itu punya santri, punya banyak yang bantu lah. Dulu istri saya protes, itu kan melatih anak nggak sopan karena bangunkan orang tua. Enggak kata saya, sopan itu nomor 2, nomor 1 itu hukum. Terus saya beri penjelasan. Yang paling berhak atau yang paling boleh dingel-ngelno anak. Dingel-ngelno anak itu ya diganggu anak. Itu ya orang tuanya. Masa anak mau jajan yang harus ribet pembantu, mana anak mau jajan yang harus ribet orang. Yang paling boleh diganggu oleh anaknya ya orang tuanya. Itu hukum kata saya. Akhlak nomor 2. Sehingga barokahnya hukum itu, saya ulang lagi, barokahnya hukum itu, kalau anak ini terpaksa pembantu itu pas lalai, kita tidak nyalahkan, kan kewajibannya di kita. Akhirnya kita menjadi tahu, baru istri menjadi tahu, yang paling berhak diganggu anak ya orang tua. Itu hukum. Nah akhlak itu baru nomor 2, ganggu itu ya dikira-kira lah pas bangun atau pas rileks. Tapi itu nomor 2, itu namanya moral. Moral itu sunat. Tapi kalau hukum itu nomor 1. Sehingga akhirnya orang tua, anak ini senang. Betapa baiknya orang tua kita, pas tidur saja dibangunin mau demi kepentingan dia. Akhirnya anak ini punya kenangan baik sama orang tua. Pas tidur saja bapak diajak mau. Apalagi pas happy. Nah karena kenangannya baik, ya idolanya orang tuanya. Ketika idolanya orang tuanya dan kita orang baik, mau ngajak sholat ya gampang, mau ngajak ngaji ya gampang. Bayangkan kalau kenangannya dia dimintai uang nggak boleh, bentak, salah jam kayak atau salah jadwal atau apa, salah momentum, masa anak kecil diwalate salah pakai momentum pakai apa. Nah, ketika kita ngangkon belajar sudah susah karena kenangannya tidak baik. Jadi kunci daripada ini makanya saya bilang berkali-kali. Oke, kita belajar akhlak, belajar moral, tapi nomor 1 itu hukum. Saya ulang lagi hukum. Karena agama ini ciri khasnya itu hukum. Hukum itu ketentuan. Jadi aturan Islam itu detail. Misalnya saya belum haji. Ya sudah. Sebagian harta saya jatah untuk haji itu sudah tidak milik saya, harus dianggap miliknya haji. Sehingga kalau saya meninggal setiap saat, yang boleh diwaris oleh anak cucu saya hanya yang melebihi dari biaya haji. Makanya di Indonesia disebut kaji amanat. Kaji amanat itu orang yang sebetulnya sudah mampu haji tapi tidak kober haji. Itu kalau sudah meninggal harus ada jatah haji yang dianggarkan untuk haji apa? Amanat. Baru sisanya boleh di waris. Karena ini hukum.
Lah nanti di akhirat juga Allah pakai hukum. Kalau ada anak enggak sholat, yang pertama disalahkan orang tuanya. Kenapa ini tidak sholat? Semua kesalahan anak-anak kita adalah dibebankan ke kita. Ya, jadi saya mohon cerita-cerita akhlak ini jangan sampai hanya nyuwun sewu moral dengan arti kenyamanan sosial, tapi kembalikan ke Allah dan apa? Rasul. Sehingga ini yang terakhir saya cerita hadis yang populer sekali. Ada 3 hadis yang populer dan ini sampean semua pasti hafal. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Terus ada yang falyukrim dhaifahu. Terus yang ketiga falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau kalau enggak bisa berkata baik ya apa diam. Nah, itu uniknya Islam itu apa, Mas Dwi? Uniknya Islam itu tidak pernah membolehkan umatnya terdikte oleh sosial, Mas Andri, enggak boleh. Tapi hanya terdikte oleh ketentuan Allah dan Rasul. Jadi Allah cara ngendikan, kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul. Iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga, sama tamu. Maka lakukan itu. Sekali tidak demi Allah dan Rasul, berarti Anda didikte oleh hukum sosial. Kalau tetangga baik ya kita baik, kalau dia buruk ya kita ikut buruk. Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul, tapi didikte oleh hukum apa? Sosial. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah, bukan dengan sosial. Sehingga ketika baik sama tetangga pun itu karena perintah Allah. Sehingga kalau suatu saat kecewa tetangga kita itu kurang ajar misalnya, ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah Allah. Makanya masyhur di kalangan ahli hadis ada dawuh Nabi, la takunu imma'atan. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in dzalamuna dzalamna. Kamu jangan jadi orang yang didikte sosial. Kalau orang baik kamu baik, kalau orang buruk kamu ikut buruk. Itu namanya orang yang enggak punya prinsip. Tapi walakin wattinu anfusakum, kata Rasulullah. Kuatkan prinsip kamu, jika manusia baik kamu akan baik, dan manusia ketika buruk kamu pun tetap ingin baik. Nah, dengan demikian itu berarti kebaikan kamu itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama sosial. Sehingga misalnya ada orang birrul walidain, ibunya bawaannya cerewet, mbahnya cerewet, ya tetap baik. Tapi kalau kamu didikte sosial, sekali ibu kamu bawel, males lah ketemu ibu bawel. Nah, ini berarti kamu belum didikte Allah dan Rasul, tapi didikte itu hukum apa? Sosial. Sehingga untuk menutup mauidhah ini, saya sering cerita di mana-mana di kitab Ihya itu ada cerita, ada seorang pemuda yang kurang ajar sekali itu. Ada kiai dipanggil, Pak Yai silahkan ke rumah saya. Ya kira-kira cara sekarang mungkin 500 meter datang. Setelah sampai depan rumahnya, sudah Pak Yai saya tidak punya kebutuhan sama kamu. Itu kiainya senyum, rileks. Setelah sampai rumahnya dipanggil lagi, Pak Yai mohon ke rumah saya. Terus kiainya ke situ lagi asik kan. Terus setelah sampai rumahnya pemuda tadi, sudah pulang aja saya tidak butuh kamu. Sampai 3 kali. Dan kiainya tuh asik, ceria gitu. Pemuda itu kagetnya bukan main. Kenapa Pak Kiai tidak tersinggung? Malah senyum-senyum. Jong kata orang Jawa ini. Ini cerita di Ihya. Saya tuh senang sekali nuruti perintah Allah. Allah menghentikan, saya disuruh hormat tetangga. Lah kamu tetangga saya. Dan saya alhamdulillah bisa nuruti karep kamu. Disuruh ke kamu, saya ke kamu. Dan sekarang karep kamu saya pulang, ya saya pulang. Syukur sekali hari ini saya bisa nuruti perintah Allah sampai 3 kali. Nangis pemuda itu. Loh, kalau kamu kan tampar, ini kan pelecehan. Itu kan kurang ajar betul, kiai digambar. Tapi wali-wali itu enggak berpikirannya tidak seperti itu. Kalau kamu tidak wali ya memang aneh pikiran itu, tapi yang benar ya itu. Nah, jadi lewat ngaji ini saya mohon semua teman-teman yang di BI maupun seluruh kita, akhlak itu nomor 1. Dengan makna tapi setelah kepastian hukum. Setelah kepastian hukum. Jadi misalnya senyum itu sunat karena kita merayu mitra bisnis untuk bisnis yang halal. Tapi kalau bisnis kita bodong, ya semua orang yang ingin nipu kan ya pasti senyum lah. Berarti yang pahalanya besar ya orang-orang penipu karena senyumnya lebih sering timbang yang enggak nipu. Jadi artinya akhlak itu menemukan momentum sebagai ibadah setelah ada kepastian hukum halalnya. Tapi kalau nggak ada kepastian hukum halalnya, ya ini senyum itu dievaluasi tadi. Misalnya orang ngerayu juga harus senyum, orang nipu juga harus
senyum. Ini yang mungkin banyak diabaikan. Saya kira demikian dan mohon maaf karena sebetulnya kalau andekan tadi jalannya normal mungkin saya agak terlambat, itu kan banyak lubang-lubang karena apa? Itu biasanya kan karena hujan ya. Tapi ya saya suka tetap terlambat biar keren pernah nunggu kiai. Jadi kalau dalam teori agama itu sama kok. Sholat, Nabi itu pernah sholat isya itu setengah tiga dini hari. Sahabat biasanya kan beliau suka awal waktu. Terus ketika sahabat tanya kata Nabi, malam ini spesial karena kamu lama sekali nunggu apa? Sholat. Enggak semua orang loh, malam ini bisa menunggu apa? Sholat. Jadi artinya apa bawaannya itu nunggu kebaikan. Jadi di antara trik atau resep husnul khotimah. Ya, ini sebagai penutup ngaji. Resep husnul khotimah itu innallaha ta'ala yubahi malaikatahu. Allah membanggakan kita, yubahi bikum malaikatahu. Allah bangga dengan kita. Di antaranya apa Mas Andri? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau habis subuh ditanya, "Ngapain kamu hidup? Nunggu sholat duhur." Ngapain kamu hidup setelah sholat duhur? Nunggu sholat asar. Sehingga kita ini menunaikan fardu yang diwajibkan Allah dan menunggu datangnya fardu yang lain. Jadi orientasi kita fahijratuhu ilallah wa rasulih. Tapi kalau kita orientasinya mapan, kenapa kamu hidup? Saya mau mati setelah mapan. Saya mau mati setelah jabat. Ini kan berarti perjalanan kamu ila dunya. Orientasi kamu dunia. Faman kana hijratu ila dunya aw imra'atin yang kihuwa fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau kamu niatnya, kenapa kamu berani hidup? Supaya bisa sholat, supaya bisa ibadah. Berarti perjalanan kamu hanya menuju Allah dan Rasul. Jadi sehingga di antara alamat husnul khotimah adalah orang setiap sudah melakukan satu kebaikan berani hidup karena berharap bisa melakukan kebaikan yang lain. Jadi dari satu kebaikan rutenya menuju kebaikan yang lain. Ya, saya kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.